Selamat datang di Java Basic Tutorial yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tutorial kali ini kita akan mempelajari mengenai primitive data type. Primitive data type. Dan itu ada 8 primitive data type di Java. Ya, satu-satu saya sebutkan dulu. Itu adalah integer, long, kemudian short, kemudian type. Ya, kemudian ada float, ada double, kemudian kita ada char, kemudian kita ada apa lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada satu lagi boolean ya, dan ini persis 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, rada-rada lupa. Tapi ini akan kepake terus ya. Cuma ada satu yang kepake, jarang saya pakai ini short. Alright, so integer data type, kita create variable integer int sama dengan integer ini adalah angka bulat, whole number, oke? Dan dia punya range data, dia range-nya dari 2 miliar atau minus ya tepatnya ya, dari minus 2 miliar 147.483.648. Oke, ini range angka sampai dengan positifnya, yaitu dia 2.147.483.647. Oke, ini range-nya. Kenapa dia bisa punya range begitu? Karena dia adalah 32 bit. Jadi kita bilang size-nya adalah 32 bit. Atau dalam bentuk lain kita bisa lihat seperti begini. Kita gunakan power atau exponential ya. Sorry, ini integer. Kita bisa bilang math. Ini ada built-in method untuk exponential ya. Jadi 2 power 32 ya, 2 power 32 bit ya, itu hasilnya sama dengan ini, baik yang negatif maupun yang positif. Ini untuk yang integer. Ada satu lagi long, sama integer ya, sama, tapi size nya dia adalah 64 bit. Oke, jadi kita bilang long size nya adalah 64 bit. Jadi untuk angka yang lebih, digitnya lebih banyak, kita bisa tulis seperti ini, long ya, angkanya cukup besar, tapi kita bisa bikin eksponensialnya begini. Ini kita cast. Kenapa ini keyboardnya pow. Alright, 2 power 64. Ini untuk yang long. Oke. Kemudian ada short. Kalau short dia size-nya adalah 16 bit ya, dan dia ada ya, ini dari negatif sampai positif ya. Jadi dia dari sama seperti begini ya, cuma size-nya dia 64 bit. Oke, angkanya besar sekali ya. Ini tinggal kita lihat aja nanti hasilnya berapa. Kemudian kalau short ya, short ini adalah 16 bit dan angkanya itu mulai dari minus 32.768, 32.768. Oke, short B short. Kalau angkanya di luar dari range itu nggak bisa masuk angkanya. 32.767 ya, cuma segini dia size-nya. Atau dalam kata lain, C short kita sebutkan sama dengan, kita pakai short math dot power ya. Ini ada built-in method yang kita bisa sebutkan 2
2/16 bit ya, sama ya. Ini 2/32 berarti dia 32 bit, ini 2/64 berarti dia 64 bit ya, ini 2/16 berarti dia 16 bit. Oke, bisa. Kemudian satu lagi yang terakhir dari grupnya integer ini adalah byte, dan ini yang paling kecil. Byte adalah size-nya adalah 8 bit, sangat kecil, dan kita bisa bilang a byte sebagai contoh ya. Size-nya dia cuma dari 100 minus 128 b byte sampai positif 127, cuma segitu range-nya. Oke, ya semua ada kegunaannya. Nanti kita lihat kegunaannya di tutorial yang akan datang. Oke, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 lagi. Ini saya hapus. Oke. Float dan double. Oke, float sama seperti integer, cuman dia ada fractionnya. Jadi ada koma berapa ya, ada fractionnya. Dan float ini size-nya adalah 32 bit. Oke, jadi ini disebut floating point. Maaf, kita bilang misalnya a float. Oke, sama dengan size-nya sama seperti integer, tapi dia ada seperti begini, 0 point. Oke, dan ini ada size-nya sampai dengan mulai dari minus sampai dengan positif ya, pokoknya dia 32 bit. Oke, kemudian float di sini ya, ada hal sedikit menarik dan unik gitu di Java, bahwa kalau kita mendeclare dan meninitialize floating point untuk awal pertama kalinya, kita harus memberi tanda F. Mau F ini atau F kapital boleh. Hanya yang floating point ini aja, hanya yang data type float ini aja yang harus kita define F. Alright. Kemudian ada satu lagi double. Kalau ini angkanya besar ya, a double. Nah, dan ini disebut dengan presisi. Ya, ini 64 bit. Jadi maaf, ini kita sebutkan ini 32 bit size-nya. Kalau ini adalah 64 bit, mulai dari negatif ya, maksudnya minus, sampai dengan angka yang positif. Ini juga bisa nampung di situ. Jadi mungkin kalau hitungan yang sangat presisi ya ini, tapi kalau untuk mata uang rupiah kayaknya float tidak muat ya, harus pakai double ya, harus pakai double. Oke, kemudian kita ada yang berikutnya. Saya hapus ini dulu biar nggak bingung. Oke, kemudian kita berikutnya adalah char. Char ini adalah karakter data type. Nah, di Java, karakter data type ini mungkin bagi yang familiar dengan C programming language atau C++ agak beda. Oke, Java karakternya adalah 8 bit, tapi di Java menggunakan char ini untuk Unicode. Oke, jadi Unicode ini kita bisa define a international character set. Jadi misalnya semacam kayak ya semua karakter yang ada di bahasa-bahasa human language ya, seperti ya misalnya ya ada di katakana, Arabic, Greek, Latin ya, dan selain sebagainya. Itu kita bisa buat melalui karakter ini, melalui char ini ya. Tampilannya seperti ini. Kita tulis misalnya char char 65.536 ya. Ini range yang bisa diterima oleh char. Nah, ini digunakan untuk represent international character. Oke, ya misalnya kalau kita bilang code untuk angka X itu adalah di ASCII itu adalah 88 ya. Berarti 88 ini tampilannya akan sama dengan
akan sama dengan X. Oke, jadi kalau coba kita tunjukkan aja sistem out print line. Ya, ini agak sedikit confusing di awal, tapi nanti kalau dipelajari lebih dalam itu mestinya tidak susah. Oke, oke. Nah, kemudian kita print, kita akan lihat X ya, padahal kita bilang char 88. Nah, ini dalam ASCII code ini artinya X. Nah, ada ASCII table bisa dicari di internet. ASCII code, ASCII ASCII ya. ASCII. Alright, tapi kalau kita mau isi huruf langsung bisa, kita bisa bikin seperti ini, tapi dia membedakannya dengan adanya single quote ya. Single quote, bukan double quote. Nanti kita akan tahu ada string itu menggunakan double quote. Kita bilang ini B. Coba perhatikan ya, A-nya ya, ini A-nya. Jadi harus dengan single quote kalau kita mau menampilkan sebuah huruf. Nah, coba kalau kita bikin begini, error, nggak bisa. Dia hanya bisa single karakter dan harus menggunakan single quote. Ini nggak bisa, ini error ya. Kalau kita run, paksakan run, dia akan keluar through error ya. Uncomputable source code. Jadi ya nggak bisa ini pokoknya. Lanjut, satu lagi yang terakhir dari primitif, yaitu dia boolean. Boolean ini unik, dia hanya return value true atau false ya. Dan boolean ini akan banyak kita gunakan untuk logic. Jadi untuk if statement, untuk while loop ya, untuk hal-hal yang sifatnya itu logic. False, hanya bisa true dan false. Kemudian di luar dari primitive data type itu ada yang disebut dengan class, type class. Nah, misalnya string ini untuk semua jenis karakter, tapi dia tidak termasuk primitive, dia termasuk class. Integer juga ada kelasnya, double juga ada kelasnya, float juga ada kelasnya. Bedanya adalah menggunakan primitive lebih efisien daripada menggunakan kelas dalam arti performance sama memori. Tapi menggunakan kelas kalau kita ingin memanipulate, metodenya lebih banyak. Namun untuk type string, dia nggak ada primitifnya. Jadi harus menggunakan kelas, karena memang string itu ada banyak metodenya. Nanti kita akan pelajari di tutorial-tutorial yang akan datang. Yang terakhir ini adalah string. String sama dengan hello world. Ini adalah string, bisa string apa aja di dalamnya sini, tapi harus ada double quote. Semua data type itu berlaku untuk variable, berlaku untuk arrays ya, berlaku untuk method yang punya return type ya, berlaku untuk apa aja processing data type. Contoh kalau kita mau ada array, di mana nanti di tutorial akan datang kita akan bahas array, a list sama dengan ini integer, berarti isinya harus integer. Dan tidak bisa mix data type, tidak bisa. Ada yang terakhir satu yang kita bisa conversion. Tapi conversion itu kita hanya bisa memindahkan antara type numbers ke numbers, tapi tidak bisa dari type numbers ke string begitu saja. Itu namanya ada conversionnya, itu harus memang kalau kita dari angka ke string bisa, tapi sebaliknya kalau dari tulisan hello world kita akan pindahkan ke integer, itu akan error. Tapi kalau di sini ada angka tapi dia berbentuk string, kemudian kita pindahkan ke integer atau ke float, bisa. Itu namanya ada parsing ya. Jadi kita bisa convert melalui casting atau melalui parsing atau melalui berapa built-in method. Itu nanti di pelajaran-pelajaran tutorial akan datang. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.